Berhentilah mengejar uang, karena sebenarnya konsep kekayaan itu adalah sesuatu yang salah. Saya menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memahami hal ini. Saya ingin berbagi dengan kalian, agar kalian tidak perlu melewati perjalanan yang sama seperti yang saya alami. Mungkin kalian bingung dengan maksud dari video ini, tentang berhenti mengejar uang dan fokus pada kekayaan. Seringkali orang keliru menganggap uang dan kekayaan itu sama, padahal keduanya sangat berbeda. Dalam bahasa Inggris, kata rich berarti kaya, sementara wealth berarti kekayaan, dua konsep yang sangat berbeda. Uang merupakan bentuk energi yang datang dari diri kita sendiri. Ada seorang filsuf bernama Alan Watts yang mengatakan bahwa uang itu tidak nyata. Uang hanya menjadi alat untuk kita memperoleh ekonomi kreatif. Misalnya, jika kalian berada di padang gurun yang kosong dan tidak ada barang apapun, apakah uang 10 miliar yang kalian miliki berarti? Jawabannya tentu saja tidak, karena uang tersebut tidak bisa digunakan untuk membeli apa-apa di tempat itu. Inilah yang saya maksud dengan pengejaran uang yang tidak ada habisnya. Ada konsep yang disebut hedonic treadmill, di mana kebahagiaan atau kepuasan yang kita rasakan selalu berubah-ubah. Contohnya, ketika saya dulu tidak punya mobil, saya sangat menginginkan mobil. Saya membeli Ford Fiesta bekas, namun setelah itu saya merasa tidak puas, lalu beralih ke Audi A4, dan terus merasa kurang. Saya membeli Porsche, kemudian Ferrari, dan seterusnya. Keinginan saya tidak pernah berhenti meskipun saya sudah memiliki mobil-mobil mewah. Begitu juga dengan jam tangan, saya mulai dengan membeli jam tangan sederhana, kemudian beralih ke Seiko, Rolex, hingga akhirnya Patek Philippe. Tapi sekarang saya tidak lagi menggunakan jam tangan sama sekali. Ini menunjukkan bahwa mengejar barang atau status tidak ada ujungnya. Jangan terjebak dalam siklus ini. Fokus kalian seharusnya bukan hanya pada uang atau status, karena itu bisa membuat kalian kehilangan tujuan utama, yaitu menciptakan kekayaan. Kekayaan sejati datang dari bisnis yang bisa menjadi mesin yang menghasilkan uang. Bisnis itu adalah mesin yang dapat menghasilkan uang. Uang yang didapat dari bisnis dapat diputar kembali untuk mengembangkan bisnis tersebut. Sebuah bisnis yang baik adalah yang bisa menyelesaikan masalah orang lain, dan itu adalah inti dari bisnis itu sendiri. Waktu saya memulai perjalanan saya di dunia edukasi dan investasi, tujuan saya sebenarnya adalah untuk diri saya sendiri, sebagai pengingat. Banyak orang yang memberikan tips dangkal, tetapi saya ingin memberikan sesuatu yang lebih mendalam, yang bisa bermanfaat bagi saya dan juga kalian. Ketika kalian memiliki sebuah bisnis yang bisa menghasilkan uang, uang tersebut bisa digunakan kembali untuk mengembangkan bisnis lebih lanjut, untuk menggaji lebih banyak talenta terbaik, berinvestasi lebih banyak dalam pemasaran, dan meningkatkan kualitas produk. Ini adalah contoh reinvestment, di mana uang yang dihasilkan dari bisnis digunakan kembali untuk ekspansi dan pertumbuhan. Itulah yang membedakan pengusaha besar dari pengusaha kecil. Pengusaha besar tahu bagaimana mengoptimalkan efisiensi dan menambah nilai. Perusahaan besar seperti BCA dan Indofood fokus pada pencarian talenta terbaik, bahkan membiayai pendidikan anak-anak kampus. Ini adalah investasi yang berharga. Kekayaan bukanlah tentang memiliki uang semata, tetapi tentang memiliki aset atau bisnis yang terus berjalan meskipun kita tidak terlibat langsung. Misalnya seorang pengusaha yang memulai dengan satu kapal pengangkut barang, lalu membeli kapal kedua dan seterusnya hingga memiliki ratusan kapal. Itu adalah contoh kekayaan sejati. Sebaliknya, jika kalian hanya berfokus pada uang yang didapat dengan cara instan atau menipu orang, itu tidak akan pernah menciptakan kekayaan. Misalnya, kalian mungkin bisa mendapatkan uang besar sekali, tetapi itu hanya transaksi satu kali. Kekayaan datang dari usaha yang berkelanjutan, yang bisa menghasilkan uang secara terus-menerus. Kekayaan itu adalah kemampuan untuk menghasilkan uang tanpa harus bekerja keras setiap saat. Sedangkan status hanya mencerminkan posisi kita dalam hierarki sosial. Jangan terjebak dalam mengejar status, karena itu hanya akan membuat kalian sia-sia. Fokuslah pada penciptaan kekayaan, karena itulah yang sesungguhnya penting. Untuk mencapai kekayaan, kalian perlu memiliki leverage, yaitu pengungkit. Jika kalian bisa memanfaatkan waktu, orang, atau modal orang lain,
kalian bisa mempercepat pencapaian kekayaan. Misalnya, jika kalian bisa menemukan good deals, seperti properti yang dijual dengan harga lebih murah dari pasar, itu bisa memberikan kalian leverage yang besar. Kalian bisa menawarkan kesepakatan menarik itu kepada orang lain yang ingin berinvestasi. Modal sebenarnya mudah dicari jika kalian tahu bagaimana mencari kesepakatan yang bagus. Jika kalian bisa menemukan peluang yang menguntungkan, banyak orang yang akan tertarik untuk berinvestasi. Jadi, jika bisnis kalian bisa menunjukkan potensi besar, orang akan dengan senang hati mendanainya. Jika kalian bisa menemukan talenta terbaik dan modal yang tepat, serta menggabungkan semuanya dengan leverage seperti media, maka kalian akan tidak terbendung. Jadi, jangan hanya fokus pada uang, kejar kekayaan. Uang dan kekayaan adalah dua hal yang sangat berbeda, dan hanya dengan mengejar kekayaan, kita bisa mencapai hasil yang lebih besar daripada sekadar mengejar status yang sementara.